Balon di depan mata. Tapi itu alasannya kemarin kan kita lihat di televisi. Oh, LHKPN itu sanksinya paling tidak hanya dipindah atau diberhentikan. Memang di undang-undangnya tidak ada. Ya. Loh, lalu apa dibiarin? Kan tidak. Betul LHKPN seperti itu. Tetapi dia bisa bertanya. Ya. Kenapa tidak menulis dengan sebenarnya? Iya, betul. Kalau tidak dengan sebenarnya tentu ada disembunyikan. Kalau sembunyikan dari asal usulnya dari mana? Ya, Lah ini kan bagaimana lagi? Kalau ini terjadi secara masif seperti ini, inilah yang bahayanya, akan kehilangan kepercayaan dari rakyat. Kita doakan jangan bro Kan ya. itu. Kita doakan jangan bro. Nah, ini KPK sekarang lagi mentelusuri terus bro. Ini Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Kita akan membahas tentunya yang lagi rame juga nih. Ya sangat disayangkan. Menteri Keuangan kita hebat, Ibu Sri Mulyani, tapi banyak stafnya yang gak karu-karuan. Kita akan coba membahas dari segi ekonomi, dari segi intelijen, apa sebenarnya yang akan terjadi atau ada apa ini sebenarnya. Saya mengundang tentunya Bro saya yang sangat saya hormati, saya banggakan, Bro Sulaiman Ponto. Apa kabar? kabar baik. Kita ketemu lagi Bro. Yes. Jadi gini Bro, kita ini kan apa ya, kalau orang bilang Malaysia itu aske tak berguna, tapi kita kan tetap memberi pencerahan semuanya kepada masyarakat kita. Ini ada yang menarik Bro. Baru-baru ini Kementerian Keuangan kita hebat dalam menghadapi semua krisis ekonomi dan lain sebagainya dengan data yang sangat akurat. Sampai saya pernah panggil Profesor Dr. Miranda Gultom, dia sangat percaya bahwa Indonesia datanya solid sekali. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, demikian juga data-data lainnya yang mengatakan 2 tahun 3 tahun ini kita tidak akan resesi. Itu seorang Profesor Dr. Miranda Gultom. Taunya Bro, ada yang namanya Rafael membuat suatu kejutan di mana sekarang sudah rame Bro. Mulai dari mobil, masalah surat-surat menyurat, harta kekayaan LKHPN, nanti kita singgung semuanya Bro. Sekarang muncul lagi sebagai konsultan pajak, muncul lagi pencucian uang, muncul lagi banyak. Bro, kita akan coba kupas juga nanti tentang bea cukai. Di Jogja, di Makassar, semua sekarang dipanggilin, semua diberhentikan Bro. Bro, dulu kan pernah zaman kita dulu, tahun 85. Apa kita buka dari sana zaman Pak Harto. Tapi Bro sebagai mantan intelijen, tentunya ada intelijen ekonomi, ada tentang intelijen tentang objek vital nasional. Kita sekarang coba bergeser masalah ekonomi dan masalah negara kita. Gimana pendapat Bro? Jadi begini. Dalam intelijen itu diajarkan katanya, kalau kita mau menghancurkan satu negara, yang pertama hancurkan sistem hukumnya. Sistem hukum. Sehingga kalau hukumnya hancur, dia akan terjadi hukum rimba. Hukum rimba. Iya kan? Iya. Hancur dia. Lalu yang kedua, hancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Betul. Kalau dua ini terjadi, sudah pasti hancur negeri itu. Hancur. Tapi kan kita nggak mau begitu Bro. Nah, ya justru itu. Ini kan saya kasih tahu, di dalam ilmu intelijen ada diajarkan seperti itu. Kalau kita menghancurkan negara, nggak perlu perang-perangan itu. Kita bikin hancur sistem hukumnya. Lalu kita bikin masyarakat itu tidak percaya kepada pemerintahan. Nah, ini sekarang kan kita lihat Rafael, Bapak Rafael, dia seorang eselon 3, kepala bagian umum. Kita kan di angkatan kita, di Mabes kita juga ada juga kepala bagian umum. Tahulah kita tuh kepala bagian umum yang ngurusin masalah umum semuanya. Tapi bisa sampai sejauh ini Bro, apa permasalahan itu? Misalnya tinjauan pengawasannya, tinjauan kelakuannya apa? Jadi begini, ketika kita melihat Rafael, itu kan hanya sepertiga gunung es di atas, tapi 2/3 di bawah kan banyak sekali. Betul Bro. Nah tentunya ini, dia tidak mungkin itu terjadi begitu saja kan. Bisa saja yang seperti itu tadi, dimainkan. Negara ini bagaikan organisme hidup, saling makan-memakan. Oke Bro. Oke? Ya.
Karena saling memakan. Ada negara lain tidak mau Indonesia ini hidup manis seperti sekarang. Hancurkan dia. Lewat perang tidak. Ya dengan membuat supaya sistem hukum di Indonesia hancur dan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahnya. Proksi. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Kita lihat. Apakah sistem hukum Indonesia hancur? Hancur. Dari mana? Ya kita lihat aja penegakan hukum polisi seperti apa. Polisi kita, bro, nanti kita bahas, ya kan? Seperti apa polisi sekarang? Sudah menjual sabu sampai bawah. Nah, ini satu. Lalu kedua, kepercayaan kepada pemerintah. Sekarang dengan kasus Rafael tadi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pemungut pajak itu kan berkurang. Banyak komentar. Bagaimana pemerintah itu berupaya mendapatkan pemasukan lewat pajak bagi masyarakat ini. Karena apa? Karena menganggap pemasukan pajak ini berkurang atau kurang. Sehingga digenjot lagi. Tapi ternyata sebenarnya ini bukan kurang. Mungkin cukup, tapi bocornya yang banyak. Ada permainan-permainan. Nah, ini ada kebocoran. Contohnya begini, bro. Nih, itu. Kita sambil diskusi, bro. Itu kan? Begitu saya baca di artikel, bro, yang namanya Rafael, jadi konsultan pajak di kantor pajak kepada orang lain, bro. Nah, coba bayangkan itu, bro. Itu. Nah, kalau intelijen melihat, ini dia konsultan pajak. Dia pejabat pajak, menjadi konsultan pajak. Di perusahaan atau di institusi di luar pajak. Nah, terus kenapa dia harus taruh di situ? Apakah karena gajinya kurang? Apakah tidak ada orang lain? Kenapa? Ini akan mengakibatkan konflik of interest. Ini harusnya membayar pajak sesuai aturan kepada negara. Kalau ada ini, tukang menukang. Ini bisa terjadi tukang kong kali kong. Iya kan? Karena dia tahu seperti apa harusnya ini pajak. 10 bagi 2 10 bisa bagi 2, 5 dimain-mainin kan bisa saja. Jangan-jangan sumber kekayaan dari situ. Nah, bisa saja. Nah, bisa saja. Itu. Pertanyaan lanjut. Ketika disuruh membuat LHKPN, mengapa tidak dibuat dengan sebenarnya? Betul. Nah, apabila ada penulisan tidak dengan sebenar, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Betul. Sesuatu yang disembunyikan tentunya asal-usulnya pasti tidak benar. Lah kita ingat kalau kita waktu LHKPN, coba. Setiap pindah, tulis, catat. Harus laporan. Lah, pajak sekian banyak tidak membuat LHKPN. Adapun membuat tidak seperti yang keharusnya. Ada ratusan orang tidak membuat LKHPN. Coba. Itu tidak membuat. Lalu LHKPN untuk apa? Hanya untuk administrasi saja. Ya kan? Betul. Nah, kalau penulisannya memang masalahnya kemarin bahwa undang-undang tidak mengatur kalau tidak sesuai boleh dirampas atau enggak. Bukan itu masalahnya. Betul. Memang itulah kebencian dalam membuat aturan ini. Untuk apa dibuat kalau dia tidak bisa merampas kalau yang. Tetapi paling tidak ketika pejabat ini tidak menulis dengan sebenarnya, artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Bisa diwaspadai, kalau perlu dipindah ke sana dulu, ya kan? Lah, sekarang ini kan aturannya itu, kalau dia tidak sesuai, ya hanya administrasi, hanya diberhentikan. Itu yang menjadi sanksi. Nah, padahal kalau dari ilmu intelijen, kalau dia menyembunyikan berarti ada penerimaan yang tidak benar. Betul, bro. Kalau penerimaan tidak benar berarti ada korupsi. Kalau korupsi berarti ada undang-undang korupsi kan? Sehingga LHKPN ini bisa dipinggirkan. Jangan sampai LHKPN ini menjadi sumber bersembunyinya. Karena undang-undangnya tidak mengatur. Jadi kita bukan perampasan apa? Kita bukan tidak percaya atau tidak boleh orang kaya, tetapi kan itu bisa pakai teori terbalik kan, bro. Misalnya teori terbalik. Per bulan berapa gajinya? Ya justru itu. Nah, dilihat historisnya kan. Nah, sehingga kan bisa dilihat. Mungkin warisannya gede-gedean. Mungkin ini bukan bisa ditinjau kan? Karena kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, zaman sekarang itu masyarakat itu sudah terang benderang. Lah pajak saya ternyata banyak dimakan tikus-tikus ini. Lalu gimana? Iya kan? Ini udah kacau balau ini. Di depan mata. Tapi itu alasannya kemarin kan kita lihat di televisi. Oh, LHKPN itu sanksinya paling tidak hanya dipindah atau diberhentikan. Memang di undang-undangnya tidak ada. Loh, lalu apa dibiarin? Kan tidak.
Betul, LHKPN seperti itu. Tetapi dia bisa bertanya, kenapa tidak menulis dengan sebenarnya? Iya, betul. Kalau tidak dengan sebenarnya, tentu ada disembunyikan. Kalau sembunyikan dari asal usulnya dari mana? Uang kamu dari mana? Kan begitu. Kalau gitu LKPN ini perlu dong dibuat apa, bro? Sebagai alat ukur. Nah, maunya kan LHKPN kan seperti itu. Dibuatlah apa? Nah, tetapi yang sudah jadi undang-undangnya itu tidak sejauh itu. Dia tidak ada sanksi administrasi. Iya, karena ada satu pejabat kalau nggak salah dulu dia menolak buat LKPN. Iya, kan ada sanksi aja administrasi kok. Betul. Nah, tetapi sebenarnya ini bukan alasan untuk membongkar itu. Karena bisa, karena pemasukannya dari mana? Pemasukannya agak benar, artinya judulnya terjadi korupsi kan? Kalau korupsi ada undang-undang korupsi. Dan ini sekarang bro, itu sudah naik ini sekarang nih. Jadi dia bukan ada berapa coba? Bukan LKPN aja. Pejabat pejabat bea cukai yang tidak menulis LHKPN dengan benar. Itu coba berapa? Artinya yang tidak menulis dengan benar ini atau tidak melaporkan LHKPN, mereka menerima ada pemasukan tidak benar. Betul. Kan dari situ aja logika kita. Kalau tidak benar, pasti ada apa? Pemasukan yang tidak benar kan pasti korupsi judulnya. Ya, terus kan ada pengawasan semuanya bro, harusnya bro. Nah, harusnya ini memang ada namanya waskat. Iya. Pengawasan melekat. Angkatan Laut saya tahun 85. Iya. Ketika menjadi kepala kamar mesin kapal itu lagi perbaikan, saya pakai mobil Lancer, Mitsubishi Lancer, keluaran tahun 83, milik kawan kita. Padahal ini milik teman Laksma Willem Rampangile itu, kalau dia dengar. Kenapa bro pakai gitu? Gak boleh. Kan saya pinjam. Wah, mobil baru pakai bro, saya pakai lah. Datang ke kapal, dilihat intel sama pengawas waskat. Sama waskat itu kan orang-orang waskat. KKM lagi perbaikan pakai mobil baru. Wah, ini pasti uangnya nggak bener ini. Panggil, diperiksa. Iya. Ini ada mobil ini, bagaimana ceritanya Anda bisa mendapat mobil baru dalam perbaikan? Apa istilahnya dari awal sudah dicek itu langsung? Itu namanya waskat. Melihat bahwa dalam perbaikan kita masih pangkat letnan, sudah bisa Lancer yang baru 2 tahun umurnya, itu bagaimana cerita dapatnya? Itu kan waskat dari orang-orang intelijen dengan inspektorat. Jadi maksudnya waskat ini dari organisasi yang namanya Angkatan Laut, Armada saat itu bahwa ada waskat itu dilakukan dan itu kita rasakan. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak main-main. Jangan sampai kayak bom waktu begitu. Jangan sampai sudah tinggi baru itu. Jadi begitu lihat, kita jelaskan, ini pinjaman dari kawan yang baik hati. Nggak percaya, mari panggil. Oh iya, betul. Oke, silakan pakai. Bahwa benar. Dan ini sebenarnya bro, menurut artikel, menurut saya baca di media, 2012 sudah ada indikasi ke sana. Tapi kenapa nggak ini? Siapa yang berdosa kalau gini bro? Ya tidak ada anak buah yang salah. Kan pemimpin selalu yang... Kalau pemimpin ini peka terhadap perkembangan di dalamnya, misalkan begini, aturannya sudah jelas. Semuanya harus membuat LHKPN. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak membuat LHKPN sekian lama? Kok dibiarkan begitu saja? Lalu ngapain jadi pemimpinnya kalau hanya dibiarin seperti itu? Kenapa? Kita tahu pemimpin kita itu kayak apa cerewetnya. Yang namanya IR itu, kalau LHKPN nggak dibuat, disuratin. Malu kita disuratin. Dibaca anak buah. Atau pemimpinnya udah terkontaminasi. Itu bisa saja. Kenapa? Kalau pemimpinnya sudah tidak berpikir ini, bisa saja ini sudah saling menghidupi. Saling menghidupi, bro. Nah, ini kan bagaimana lagi? Kalau ini terjadi secara masif seperti ini, inilah yang bahayanya. Akan kehilangan kepercayaan dari rakyat. Kita doakan jangan, bro. Kan itu. Kita doakan jangan, bro. Ini KPK sekarang lagi mentelusuri terus, bro. Ini jangan dikira tidak pernah terjadi di Indonesia. Pernah. Pernah, bro. Tahun 85 dan Pak Harto itu sangat menyadari hal ini. Iya, betul. Ini kan terjadi kepada... Tapi itu di Bea Cukai. Apa bedanya? Salah, di Bea Cukai. Oh iya, sama. Kementerian Keuangan ya. Sekarang Bea Cukai sudah ada 2 orang. 2 orang Jogja sama Makassar. Artinya kan apa? Sudah 2 orang ini kan hanya di atas dan apes. Hanya apes saja. Bisa saja sudah seperti ini. Kita lihat aja Bea Cukai, buatlah LHKPN. Nah, balik Pak Harto. Apa Pak Harto? Pak Harto sangat menyadari. Kalau ini saya biarkan, kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah itu hilang. Ya. Apa yang dilakukan? Radikal. Ya, betul. Dibabat itu berapa itu? Hampir 1 juta orang. Nah, hampir 1 juta. Dirumahkan itu berapa orang? Coba. Saya punya data itu dikeluarkan Inpres 485. Nah, apa itu? Inpres 485 itu memberhentikan. Iya. Akhirnya ini Itu. seru, Bro. Pekerjaan bea cukai saat itu diserahkan kepada perusahaan Swiss. Namanya SGS Swiss. General Surveillance kontrak selama 10 tahun. Nah, coba. Itu. Artinya ada sesuatu yang sangat-sangat yang dikhawatirkan berarti. Itu kalau dari ilmu intelijen Pak Harto ini menghindari terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara. Kan itu, bea cukai loh. Sama dengan keuangan ini kan. Betul, Bro. Sama, mereka itu adalah penghasil keuangan negara. Ribuan pekerja. Sorry, saya ralat, Bro. Ribuan pekerja, bukan jutaan. Ribuan pekerja dirumahkan semuanya. Betul. Nah, itu, Bro. Memang Pak Harto dipangkas langsung. Sekarang kan begini. Kenapa? Beliau tidak menginginkan pemerintahnya kehilangan kepercayaan oleh masyarakat. Dan itu radikal dilakukan oleh beliau. Iya. Karena ini kalau saya nggak salah, kita masih aktif, Bro. Ini kan 85 kita pangkat kapten ini kita. Letu 1 mau naik kapten. Itu kan kita di unsur di laut itu kan ada angkatan laut, satpol air, bea cukai dan semuanya. Sedih juga, Bro. Teman-teman kita itu semuanya besok udah nggak ada lagi. Sudah itulah kok hilang semua. Waduh. Dan ini sekarang kejadian lagi. Nah, sekarang sekian tahun terjadi lagi. 48 tahun. Nah, ini memang harus ada tindakan radikal seperti yang diberikan contoh oleh Pak Harto. Jadi semua pemimpin itu ada plus minusnya ya, Bro ya. Semua pemimpin ada plus minus. Ya, pemimpin ada plus minus. Kalau mana baiknya, ya itu kita ikutin. Kalau tidak baik ya jangan. Pengalaman orang itu kita harus pakai. Kita tidak harus mengikuti atau tidak harus mengulangi pengalamannya dia. Tapi berdasarkan pengalaman itu kita bisa bertindak. Jadi kalau Pak Harto pernah merumahkan itu, why not sekarang dilakukan seperti itu lagi? Berarti perlu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu. Kalau bagi saya perlu. Karena ini tidak main-main ini. Kepercayaan apalagi sudah muncul ada gerakan tidak mau bayar pajak, tidak mau buat LHKPN. Jangan lupa, ketika kita berbicara pajak, ini yang kedua kali. Yang pertama kan Gayus. Betul. Ingat Gayus? Betul. Tapi Gayus itu cepat tenggelam karena saat itu komunikasi tidak sebaik sekarang. Betul, Bro ya, betul. Sehingga tenggelamlah dia pelan-pelan. Tapi sebenarnya penyakit ini sudah ada sejak Gayus. Gayus itu levelnya level mana sih? Dia bawahan. Dia kan level bawah. Subdis itu. Kalau level bawah sudah seperti itu, tentunya level di atas saat itu 5 apa 6 kali Gayus. Tapi sebenarnya, Bro, kan? jadi konsultan, kenapa sekarang Pak Rafael ini udah dipecat? Karena dia sudah melanggar etik berat. Rupanya itu dilarang sebenarnya, Bro. Dilarang sebenarnya. Ini kenapa kok bisa terjadi? Ada pembiaran. Itu ada berarti ada waskat yang tidak jalan. Itu bagi Kementerian Keuangan keluar tidak diawasi, yang meminta dia juga ini ada kesengajaan meminta ini. Jadi ini memang sudah kong kali kong. Jadi kalau sudah ada niat. Kenapa ini niat? Kita ambil aja orang pajak. Itu kan niat namanya. Iya. Kenapa enggak minta Pak Sitompul aja daripada itu satu, Bro. Lah iya kan? Itu Bro, satu itu, Bro. Atau mungkin begini, Bro. Kan sekarang ini zaman sekarang karma itu cepat sekali. Ini sebenarnya diperlihatkan. Ini kan sebenarnya tidak ketahuan, Bro. Muncul kan anaknya Mario ini. Nah, itu namanya. Itu, Bro. Kita harus bertanya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Tapi kita sambil joke, sambil relax. Justru tapi itu. Poin kita masuk ini, Bro. Poin kita masuk, kita ingatkan. Jadi kalau kemarin kita lihat di TV, aduh menyedihkan ini LHKPN tidak bisa. Tapi sekarang tinggal kita. Tidak ada jalan yang tidak ada ujungnya, pasti ada ujungnya. Bro. Jadi walaupun ketika dia tidak menulis, pangkas saja, kenapa enggak sih? Iya, karena saya gini, Bro, dari kacamata intelijen tadi ya. Coba aku mau mengulangi sekali lagi, Bro, dari kacamata intelijen. Saya lihat tadi kan Bro mengatakan tanda-tanda negara itu dicoba, kalau dia nggak kuat akan bisa rusak, bisa hancur. Ya. Dilihatkan kepada penegak hukum dengan ekonomi dan sebagainya. Atau kepercayaan masyarakat.
Kita lihat nih polisi kita. Nah, satu. Itu tadi kita sudah lihat bagaimana bea cukai yang dulu dipangkas, lalu sekarang sudah mulai muncul. Baru kita lihat Kementerian Keuangan, Gayus sudah ada. Gayus itu di bawah, sekarang di atasnya yang nongol. Iya, eselon 3 sekarang. Iya kan? Sudah di atasnya. Itu betapa rusaknya. Kok tidak ada? Berarti kan, nah, di sini saya hanya ingin memperlihatkan permainan intelijennya di mana. Dibuatlah hal ini oleh orang-orang yang menjadi agen-agen intelijen asing untuk memperlihatkan ini adalah hal yang bagus aja kok. Terusin. Kalau akibatnya itu membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu berkurang. Ngapain kita bayar pajak, pajaknya dipakai untuk beginian sama orang-orang ini? Iya, betul, Bro. Nah, itu dari perbajak. Lalu bagi polisi, kita sudah lihat dari kasus Sambo. Sambo, oke lah. Dari Sambo itu desain lah mungkin atau memang dia ada, kita sampai hari ini tidak tahu motifnya seperti apa. Tetapi yang parah dari sini itu yang kelihatannya sih fine-fine aja. Ketika ada keputusan kode etik ini untuk menerima kembali personil yang sudah pernah melakukan tindak pidana, ini justru sesuatu yang membuat polisi ini menjadi kotor. Kenapa? Polisi ini dijaga marwahnya itu oleh apa? Oleh peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Republik Indonesia. Jadi supaya polisi ini bersih, dipercaya, dibuatlah itu aturan. Ini peraturan pemerintah. Tinggi dari undang-undang, undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah. Betapa tingginya dibuat ini. Nah, pasal 11 mengatur bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila 1. Melakukan tindak pidana. 2. Melakukan tindak pidana. Yang kedua itu melakukan pelanggaran. Nah, melakukan pelanggaran apa? Pelanggaran kode etik, pelanggaran tentang sumpah jabatan. Baru ketiga tidak hadir dalam 30 hari berturut-turut. Desersi. Tapi yang menjadi perhatian kita itu adalah melakukan tindak pidana. Ini mutlak dilakukan. Tetapi apa yang terjadi di dalam sidang kode etik? Kembali lagi. Itu bagaimana aturan yang untuk memberhentikan dipakai sebagai dasar untuk menerima kembali anggota yang sudah diputuskan melakukan tindak pidana. Ini kan tidak masuk di akal ini. Bagaimana? Itu di polisi. Kita doakan polisi ini. Jadi ini sebenarnya polisi ini bukan melihat, tapi di sini karena polisi itu adalah penegak hukum yang tidak boleh merekayasa seperti ini. Setuju sekali. Iya kan? Bagaimana aturannya yang untuk memberhentikan dipakai untuk menerima kembali? Nah, bahaya. Padahal kita tahu polisi itu membina yang namanya satpam kan? Satpam saja itu pelaku orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dipecat dari satpam. Kalau satpam saja sudah dipecat, bagaimana kok polisi diterima kembali? Berarti satpam lebih bagus dari polisi. Ini mudah-mudahan didengar. Ini gimana ini? Jangan melihat itu hal yang kecil. Tetapi tidak ada orang jatuh itu kalau menabrak batu besar. Orang itu jatuh karena menginjak kerikil dan kecil. Nah, ini kelihatan kerikil kecil. Itu satu polisi catatan. Yang kedua, sekarang memang belum selesai di dalam persidangan Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Ya kan? Betul. Itu sangat terlihat misalkan bagaimana seorang Teddy Minahasa ini adalah Kapolda Sumatera Barat. Kok bisa jalan-jalan ke Laut Cina Selatan naik kapal yang bukan wilayahnya. Bukan wilayahnya. Membawa kapal polisi sendiri. Kapal polisi dibawa jalan, bawa perempuan di atas tiduran lagi Dengan jelas berarti honeymoon pakai bola celaka. Bagaimana honeymoon pakai kapal polisi? Ini kan kacau ini. Kepercayaan masyarakat. Ini bagaimana masyarakat melihat itu seperti apa? Kita aja coba di Angkatan Laut. Apa boleh ada perempuan naik? Nggak boleh. Nggak ada. Komandan itu menolak. Kecuali lagi kita kalau kecuali acaranya, memang acaranya itu Baskara Jaya. Boleh.
Tetapi ketika kita patroli, kita operasi, tidak ada orang selain orang yang bertugas. Lah ini kok bisa ada perempuan di atas tidur-tiduran bersama lagi? Ini kan, ini gimana ini? Ya, Itu satu. Lalu kedua, ketika kita berbicara di laut, Laut Cina Selatan, kalau Laut Cina Selatan itu sudah di luar 12 mil, tugasnya. Ini sudah kewilangan Angkatan Laut. Kenapa kok masih polisi sampai sejauh itu? Kalau memang betul sampai sana. Terus untuk mencari, apakah ini memang mau mencari atau mau mengamankan? Ini kan dual. Seperti katanya sih mau mencari, tapi tidak masuk di akal. Sepertinya, Bro. Ini nanti kita angkat dalam episode, boleh nggak, Bro? Kita angkat dalam episode nanti. Jadi jangan sampai masyarakat ini diulangi lagi kasus Sambo yang bilang tembak menembak. Iya betul. By skenario. By skenario. Ini bilang itu kaitan ke kepercayaan publik ya, Bro. Ini bukan masalah apa. Ini kepercayaan publik. Negara bisa rusak kan, semua ya. Bisa hancur sistemnya. Udah bilang, wah ini untuk kita mau menjebak si Linda. Bagaimana mau dijebak? Dia kenalan sudah 10 tahun lalu. Pada saat kuliah di sana. Tidak usah kita sebut universitas. Tapi enggak. Bahwa ini kan alasan-alasan yang sama memperlihatkan lagi. Kalau dosenku bilang, kamu kalau bohong yang bonafit lah. ini kan memperlihatkan beliau itu adalah Pati Bintang 2. Iya, harusnya strategik lah berpikirnya. Iya, yang benar lah ininya. Ini kan hal-hal yang tidak masuk akal itu. Dan kalau saya lihat begini, Bro. Itu seperti mereka itu. menganggap mungkin penegak hukum itu mereka sendiri. Dia nggak tahu di situ kan masih ada jaksa penuntut hukum, ada hakim dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa ujung tombak terdepan di dalam penegak hukum itu ada polisi. Nah kalau polisi sudah tumpul seperti ini, dia bagaimana lagi? Nah ini lagi kepercayaan. Betul. Jadi udah dua nih tanda. Tadi ini kita belokkan dikit ke polisi. Sekarang itu hanya memperlihatkan. Sudah dua institusi loh nih, Bro. Itu dia. Polisi sama keuangan nih. Celakanya lagi dia masalah ini apa? Narkotik. Yang dimusuhi. Yang dimusuhi oleh dunia. Bisa merusak generasi. Bagaimana mata dunia melihat Indonesia sekarang? Kalau seorang kepolisian Indonesia, anggota kepolisian mulai dari Bintang 2 sampai ke di bawahnya Kapolsek lagi. Kapolsek sampai kanitnya sampai di bawah. Mengantar kepada satu kampung. Dibawa ke satu kampung. Jadi kampung narkoba ini dipelihara. Ini gimana ini? Ini kan, Bro. Ini yang Bro bilang dari kacamata intelijen. Inilah intelijen melihat. Tanda-tanda, Bro ya. Ini nggak benar seperti ini. Tanda-tanda berarti pemimpin kita Pak Jokowi itu dengan menterinya harusnya membuat harus ada tindakan radikal seperti ini. Dan masih ada lagi, Bro. Nanti kita Jadi jangan ada yang masih bilang masih banyak polisi yang baik. Ya nila setitik itu merusak susu sebelanga. Betul, Bro. Dan masih banyak PR, Bro. Nanti kita bahas itu. Masih banyak PR, Bro. PR contoh lagi, Bro. Ada, Bro, satu ini sekarang di masyarakat seperti api dalam sekam. Apakah itu? Nanti episode berikutnya. Satgas Merah Putih 303. Itu belum. Itu sampai sekarang masih sepi-sepi. Kita bukan tidak mau membongkar itu. Kita kepingin orang lain. Kita takut nanti ini TNI kok ngurusin polisi sih. Kita bukan ngurusin kok. Kita sekarang kan bukan TNI lagi. Kita ini adalah masyarakat. Biasa. Yang justru ingin melihat penegak hukum kita yang baik. Dan cinta NKRI. Cinta NKRI. Apalagi saya. Saya 15 tahun di intelijen itu melihat atau dididik atau diajar. Kalau menghancurkan satu negara, ini loh cara-caranya. Jadi ini udah ada tanda-tanda kesana. Nah, justru sekarang kita balik. Loh, kok jadi begini? Lah celakanya lagi kan ada teman-temanku dulu sama-sama itu, dia kan suka telepon, "Ponto, can you explain to me about that?" Wah, ini bukan dia tidak tahu. Jangan-jangan ini hasil pekerjaannya dia. Dia mau konfirmasi. Kan itu. Bro. Masalahnya kan di situ. Karena kecintaan kita menarik, terhadap negeri tercinta ini. Kita angkat lagi dari episode berikutnya nanti tentang kenapa, Bro? Ini gini, Bro. Saya kembalikan lagi tadi ini ada kaitannya dengan Satgas. Itu kan ada namanya PPATK. Di sini juga yang Kementerian Keuangan ini kan ada PPATK. Sudah mengetahui ada aliran-aliran yang mencurigakan. Sampai sekarang yang namanya Satgas Merah Putih atau 303 kan belum. Dibiarkan saja. Yang kedua, sekarang si Kementerian Keuangan ini sudah muncul. PPATK bahkan berkembang, Bro. Yang tadi kekayaannya 50, sekarang katanya ada 500 miliar. Pak Mahfud MD
ada statementnya, ada perputaran uang di PPATK itu sekian triliun katanya bro. Ini kan bahaya sekali. Jadi bro. begini, kita juga itu tidak mengantisipasi kehadiran PPATK. Nggak dianggap kali bro. Bukan, kita tidak siap. Ya. PPATK itu adalah intelijen di bidang keuangan. Oke. Jadi uang-uang yang beredar kan dia tahu semua. Ya. Nah, PPATK ini dia membuat laporan hasil analisa dan hasil penelitian. Ya. Ini laporan ini kan masuk ke polisi. Betul. Dulu mungkin masuk ke Kapolda. Ya. Kan dari hasil analisa dan hasil penelitian bisa tahu, 10 laporan, mana laporan yang benar, mana yang tidak benar, mana yang setengah benar. Nah, kan begitu tahu. Ketika sampai di sini, ya tergantung yang dilapori. Mau ditindaklanjuti seperti apa ini? Oke, kalau mengenai dirinya diam aja. Diam aja. Kalau setengah benar, ini bisa aku mainkan. 86 kan ini ya. Waduh, ini cilaka. Itu kan. Nah, demikian juga dong dengan yang kejadian Pak Rafael ini. Kan udah diindikasi dari 2012. Jadi itu kalau yang laporan ke polisi, nanti apakah ada laporan ini kepada, kita tanya aja, ada enggak laporan ini kepada Menteri Keuangan, kepada Dirjen Bea Cukai, ada enggak laporan dari PPATK tentang hasil analisa dan hasil penelitian yang dibuat oleh beliau terhadap orang-orang yang kan dia tahu namanya. Kalau saya baca artikel bro, dia dicurigai 2012, berarti ada analisa itu bro. Ya pasti analisa itu ada. Tetapi ini pejabat-pejabat saat itu kenapa tidak heboh? Itu. Kenapa sekarang KPK ini hebohnya minta ampun nih bro? Itu tadi ya, balik ke. Jadi ketika PPATK ini masuk ke polisi, ini ditarik lagi ke atas, kan lahirlah Satgas Merah Putih. Betul. Dari sini kita hasil analisis itu akan tahu tarik lagi. Mana pencucian uang, mana yang judi, itu kan bisa dianalisa. Siapa yang bermain, barangkali ini bermain kan tahu. Sudah, kalau yang taruhlah di Satgas Merah Putih. Lah Satgas Merah Putih sekarang udah hilang. Nah, tapi kan itu masih kita nanti bisa bahas lagi. Masyarakat bertanya-tanya semua, bro. Karena apa? Jangan lupa. Ada laporan tahun berapa Satgas Merah Putih menangkap narkoba kan? Itu tahun berapa itu? Sekian betul, besar. Kemana narkobanya ini? Betul. Apa itu dengan kasus ini? Nah, itu tadi hasil analisa ke polisi salah satu. Sekarang bagaimana hasil analisa dan penelitian ini ke para Rafael, Menteri Keuangan, kepada Dirjen Bea Cukai, kepada mana-mana. Dulu ada laporan ke TNI, masuk juga ke Panglima. Oke. Nah, ketika masuk ke Panglima, sebagai intelijen apa? Nah, kita tidak lanjuti. Bukan diamankan ya? Bukan, enggak. Begitu ada masuk, kita tidak lanjuti. Cek, benar enggak ini? Iya. Atau tidak lanjuti. Atau mungkin di sana begitu mau ditindaklanjuti ada main mata kali bro. Itu di situ. Nggak ada cerita. Begitu kita lanjut cek LHKPN dan lain-lain. Apa ini sebenarnya yang sedang terjadi ini? Kalau ada laporan itu ada. Ini sebenarnya ada bro. Dan sekarang ini saya yakin ada, tidak mungkin enggak. Ada. Tetapi ya lagi-lagi apakah ini dianggap angin lalu atau ada perjanjian itu kita tidak tahu. Iya. Kalau saya lihat bro, kalau saya lihat tidak tahu. Itu sepertinya mungkin ada sesuatu permainan lah bro. Kenapa? Sekarang begitu presiden agar ada perhatian semuanya. Nah, sekarang ini kita tidak perlu lagi cerita-cerita di TV begini. Ikutilah contoh Pak Harto, pangkas. Ya, setuju bro ya. Ada sedikit wajar bro ya. Sudahlah berpolemik di YouTube, di TV, di mana begini aturannya begini. Nggak ada cerita, nggak usah terlalu banyak itu. Karena Pak Harto itu juga zaman itu juga mengalami hal yang sama. Nah, ini bukti bahwa manusia lebih bodoh dari keledai. Mau dihancur jatuh dua kali. Masuk lubang dua kali tempat yang sama. Mungkin gini, orangnya beda, Bo. Kalau keledai itu aja. Tetap manusia kan itu. Bahwa manusia itu dia tahu dia punya otak dikasih Tuhan. Lihat contohnya. Ya, bro. Terus sudah ada contoh tapi diulangi. Terus begini, bro. Ini begini, bro. Aku juga baca di artikel, bro. Ya, ini ada juga ini lagi disoroti salah satu pengamat tentang korupsi ini, bro. Jadi suka kejadian begini, bro. Ini kita menyampaikan ini kepada Presiden Republik Indonesia lah. Mudah-mudahan YouTube kita dilihat atau juga mudah-mudahan paling tidak staf bagian medianya. Jadi ada kejadian begini. Saya baca ini menarik, tapi ini baru
saya baca, saya mencoba membaca lagi dan saya coba menanya-nanya lagi ke orang lain, ada benarnya. Contohnya begini, bro. Itu semua rupanya di pemerintahan kita, bro. Semua eselon 1, ya, hampir semua eselon 1. Contohnya, ini ditulis di artikel. Saya bukan sesuai dengan podcast kita ini, bukan apa ya. Ini benar-benar data, ya, informasi. Semua pejabatnya itu jadi komisaris di mana-mana, bro. Sehingga pejabatnya mana ini? Siapa nih? di Kementerian Keuangan, bro. Nah, ini baru satu, bro. Ya. Belum lagi, aku berani bilang di Kementerian Keuangan. Yang lain aku belum berani lihat. Karena ada pengamat yang nulis. Ada pengamatnya. Saya nggak usah sebut namanya lah. Tapi kalau nanti mau dikonfrontir atau dikonfirmasi, saya ada nama-namanya semua. Itu mereka jadi komisaris di Bank A. Punya komisaris di BUMN semua lah, bro. Nah, ini kan nggak benar, bro. Ini ada di situ. Dan setahu saya kalau nggak salah ada peraturan tidak boleh rangkap. Setahu saya. Rangkap dari kacamata intelijen. Rangkap jabatan kan itu sudah ada di larangan itu untuk merangkap jabatan. Itu yang ada kalanya kita merasa iri. Ya. Di tentara larangan itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, tidak ada double guardan seperti itu. Ya. Kalau sudah sini mana ada mau megang keluar itu. Ya. Tetapi begitu luar pegang keluar dengan mengakibatkan konflik of interest. Ya. Nah, itu. Ya, betul. Nah, jadi kalau sudah seperti ini seharusnya ya janganlah seperti membuka kesempatan seperti ini. Jadi penempatan komisaris ini seakan-akan ini memperlancar ini ke sini kan ada misalnya perusahaan A, BUMN nih, ada masalah karena dia duduk di situ, ini bisa diperlancar. Ya, kan itu. Ya. Belum lagi perusahaan negara itu kan untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan hanya sebagian orang. Harusnya, ya. Itu kan begitu. Nah, itu kalau menurut bro dari kacamata itu jadi memang itu? Kalau kita mau Indonesia ini ada terus, ya ini segera dibenahi. Iya kan, setiap hari aku lihat ini bro. Ini segera dibenahi. Hampir 3 bulan aku lihat kan? Sambut terus. Sekarang aku hampir 1 bulan ini itu terus. Double guardan ini dari kementerian sini bisa jadi komisaris ini aktif loh. Ya. Tidak mungkin tidak ada konflik of interest itu, nggak mungkin. Ada, bro, ya? Itu pasti ada lah. Pasti ada. Oke. Ya kalau begitu ya cari orang lain. Apakah dia sudah pensiun? Apakah sudah apa? Tapi kalau masih dinas aktif ya janganlah. Jangan dulu. Ini masih aktif semua katanya. Lah ini aktif semua masuk. Semua. Saya baca dari pengamat satu itu. Dia bilang tolong KPK cek data itu semuanya. TNI saja dulu dimarahin kemana-mana ndak boleh, dibuatlah undang-undang. Kalau pindah ke sana harus alih status. Betul. Iya kan? Oh, dulu kita zaman di Kementerian Kelautan Perikanan dulu ya. Lah, keluar alih status ya. Pak Eko Jalmo alih status. Iya. Almarhum Pak Naryo alih status. Alih status semua ya. Pergi. Nah, ini lagi-lagi kepolisian. Aturan yang sama berlaku terhadap polisi, tapi polisi tidak melaksanakan itu, tidak dimarahin. Gimana? Di polisi begitu, bro. Sama. Di ini juga di kementerian non polisi itu semua begitu juga, bro. Itulah kalau kita melaksanakan bagi TNI Polri begitu, yang lain juga harus sama dong. Ya, tapi gini. Karena masalahnya ini kan bukan karena dia tentara atau polisi, tapi ini karena konflik of interest. Ya, setuju, bro. Setuju, bro. Bagaimana ini harusnya dia mengawasi ini, tapi karena ada sini, ini terjadilah dan aktif loh masih. Iya, bro. Ini kan terjadi, ya itu tadi bisa kong kali kong. Ya. Harus. Jadi gelas ini kan orang bilang setengah isi, aku bisa bilang setengah kosong. Setengah kosong, bro ya. Sama dengan ini, orang bilang oh itu bagus, ya kita bisa bilang itu tidak bagus juga. Kan sama. Harusnya gini, bro, di LHKPN itu dia melaporkan jabatan dia kan sebagai jabatan A. Misalnya Dirjen A. Di luar itu dia harusnya menulis juga dia sebagai komisaris A. Jadi LHKPN ya. Kalau dia di instansi A, dia harus buat. Betul. Begitu masuk di BUMN, komisaris juga buat LHKPN. Ada 2. Berarti KPK harusnya ada dong datanya semua, bro. Itu dia. Jadi bagaimana 1 orang 2 LHKPN dari dia? Aku takut jangan-jangan ketua. Ini jangan-jangan aku petik. Jangan-jangan ketua-ketua kayak. Nah, tinggal ini dijalankan atau tidak kan itu. Ya kalau memang mau negeri ini ada ya segera benahi, kalau tidak ya sudah kita sedang menuju ke jurang kehancuran. Ya, setuju. Karena apa? Kita sudah lihat tanda-tanda masyarakat sudah mulai tidak percaya kepada pemerintahnya.
Iya, iya. Sudah mulai timbul ajakan tidak usah membayar pajak. Tidak usah membayar pajak. Apalagi ini. Padahal bro, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah kumpulin polisi. Jangan hidup hegemoni. Muncul lagi di Kementerian Keuangan. Ini kita nggak tahu nih sebenarnya di Kementerian mana. Nggak tahu lagi nih, kita nggak tahu. Itulah. Nah, harusnya bro, kita kan bicara pemerintah, harusnya KPK kayak tadi bro, dia punyalah big data bro, ya nggak? Big data dia punya itu siapa yang merasa hebatnya KPK. Ya. KPK itu hanya bisa melaporkan. Yep. Kan sebenarnya dia pernah melaporkan ke tentara, panglima tidak lanjuti. Lah kalau tidak ditindaklanjuti sama aja nggak ada gunanya laporannya dia juga. Ya, terus dan saya yakin dia sudah membuat, dia sudah tinggal sekarang. Apakah para kepala kantor atau para menteri yang menerima laporan itu menindaklanjuti atau tidak? Ya. Kita tanya aja sama KPK. Coba mana ini pernah bikin tak teguran ke sini? LHKPN ini setelah apa namanya dilihat, dihitung semua, yang belum melaporkan ini sudah dilaporkan belum kepada kementeriannya itu? Iya. Belum. Ini ABCD, kita dulu nggak laporan itu, waduh, dikejar-kejar suruh nulis itu. Dan ada lagi begini bro, ini aku sedih juga, aku baca di artikel juga bro, ada grup, ya aku nggak usah sebut sepeda motornya lah, nanti sepeda motornya dikira kita iklan kan, nggak ada. Grup sepeda motor besar, salah satu motor besar, nggak bayar pajak semuanya lagi bro, gimana ini bro? Lah, itu dia. Rakyat kecil cuma sepeda motor Honda BB yang 50 cc harus bayar pajak. Kalau nggak tangkap polisi. Iya. Lah ini motor segede gajah jalan kemana-mana. Iya, mesinnya malah mengalahkan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil mengalahkan itu yang namanya apa, angkot-angkot itu harus minggir, dijagain untuk itu namanya, untuk mengawal supaya rombongan ini tiba dengan selamat. Iya. Dengan gaya, kepuasannya dia biar terpuaskan. Hegemoni, wah seolah-olah iya kan? Bro ya. Itu dijaga, sudah tidak bayar pajak. Iya. Minta jalan lagi. Tungguin. Ini gimana? Dan cilakanya bro ada satu. Dia orang pajak sendiri. Lah bro. itu kan kacau lagi. Orang pajak sendiri. Terus ini mau apa? Aku tadinya gini bro, jujur aja bro. Pada saat anaknya si Mario berantem gitu bro, aku lihat gitu, udahlah kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Ya, tapi begitu aku lihat dia memukul begitu sadis, aku bilang ini ada yang nggak beres ini. Saya langsung bro, ada yang nggak beres ini, ada yang nggak beres. Muncul bro semuanya bro, orang tuanya begini bro, orang tuanya. Masa mukul orang sampai sesadis gitu? Ya kita inilah ya, turut prihatin kepada keluarga dari yang korban ini ya. Kayak kita turut prihatin banget ya. Mudah-mudahan putranya lekas sembuh, sadar kembali, karena sampai sekarang masih koma bro. Waduh. Masih koma, soalnya dihajar, udah pingsan, dihajar. Kalau saya lihat yang Maha Kuasa marah kok bro. Ya itu tadi, memang marah. Sekarang itu tadi mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita ini. Iya bro, tapi iya kan? Oke, bro. Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, kan bangga. Bangga. Tidak bayar pajak, bangga. Ya, mukulin orang, bangga. Taruh di ini, kan bangga semua. Iya. Dengan itu, sudah ada sumpahnya tidak boleh menjadi konsultan manakala dia ada di pemerintahan, dia akan langgar. Selalu salah dan bangga akan dosa-dosanya. Akan dosa-dosanya kan. Ini terjadi kebanggaan terhadap pelanggaran. Ya, terus ini gimana coba? Terus kira-kira bukan kira-kira bro. Tadi bro udah bilang harus ada langkah tegas dari pemerintah kita kepada Kementerian Keuangan maupun kepada kepolisian. Polisi sudah mulai berbenah, kita lihat. Mudah-mudahan berbenah. Kementerian Keuangan ini sekarang di TV tiap hari bro, ribut semuanya bro. Apa bagusnya? Lah semua cuma ribut talking NATO, no action talk only, ngapain? Harusnya ada kayak. Harus Pak Harto sudah kasih 85 itu bro ya. Pak Harto itu. Ya. Apapun ada yang hal-hal kita bisa ambil. Yang saya pegang satu dari Pak Harto itu, ada beliau bilang, baca dalam bukunya itu. Ketika kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit, maka berpihaklah kepada kepentingan orang banyak. Masyarakat. Ya. Okay. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Jadi kalau sekarang LHKPN ini tidak laporan, pangkas, terumahkan. Supaya apa? Kepentingan orang banyak ini kembali lagi mereka mempercayai, oh ternyata pemerintah kita bisa tegas.
Daripada kita berkutik dengan berkutat aturan yang nggak ada inilah, nggak ada ini, nggak usah pusing itu. Ya, mungkin begini bro, mungkin menurut Kan saya, siapa yang mengerjakan ini? Kembali apa? Outsourcing tadi. Sementara hanya 5 tahun kayak 3 tahun. Iya. Kan kemarin itu kan ada outsourcing dengan perusahaan Swiss di SGS. Dulu kan kenapa dulu bisa? Ya. Kenapa sekarang? Kontraknya 10 tahun itu dulu. Tidak. Pangkas pok. Nah. Ya. Itu tadi Pak Harto bilang, ini kepentingan orang banyak. Ya. Walaupun itu belum tentu benar. Ya. Tapi kamu tidak akan disalahkan. Ya. Memang belum tentu benar. Kenapa? Aturannya kita belum ada untuk membuat orang-orang ini dilepas itu. Memang belum ada. Kalau betul. Pak Harto dulu dia keluarkan PP itu kalau nggak salah PP. Inpres kalau tidak salah. Ya. Dia mengeluarkan Inpres 4 tahun 85. Berarti Inpres bisa ya, kuat berarti Inpres. Apapun judulnya, tetapi tindakan itu ada. Nah, itu tadi, walaupun itu belum tentu benar. Memang kalau dilihat dengan aturannya, bisa saja belum benar karena aturan itu selalu muncul setelah ada kejadian. Jadi kalau belum ada kejadian, belum ada contoh yang untuk mau diatur itu. Iya, betul. Dan tentunya untuk orang banyak, iya kan? Masyarakat Tetapi kita. Sekarang ini demi kepentingan orang banyak, tidak ada salahnya. Babat dulu. Ini Pak Harto sudah beri contoh. Ini negara kita lagi bagus-bagusnya, bro. Jadi pengamat mengatakan kita ini, resesi kita ini kalaupun ada kecil-kecilan. Justru itu. Tapi yang apa kita lakukan hari ini, itu dunia melihat penegakan hukumnya bagaimana, penjualan narkotiknya bagaimana, perpajakannya bagaimana, kepercayaan publiknya bagaimana, itu, kan? Kenapa di dunia sekarang perpajakan itu number 1, narkotik number 1, penegakan hukum number 1, tiga anjlok di Indonesia saat ini. Coba bagaimana? Kacamata intelijen? Ya inilah yang aku bilang. Memang ada kegiatan para intelijen asing untuk membuat Indonesia ini hancur dengan sendirinya. Inilah tanda-tandanya. Ini harus kan itu harus cepat harusnya. Jadi menteri-menteri sehingga untuk bagaimana untuk rescue-nya? Ya Pak Harto sudah kasih contoh, pangkas dulu, bikin baru lagi, dengan puing-puing yang ada, bikin lagi baru. Dari di sisi bea cukai kita bikin, ini bikin, di sisi penegakan hukum kita bikin, kepolisian kita rubah semua di salahnya. Ya, betul, setuju. Apa yang sudah ada, jangan anggap kita berdua ini tidak senang polisi, tidak senang bea cukai, tidak senang itu. Bukan. Kita cinta, kita senang. Ini kecintaan kita. Tapi kita lebih cinta kepada NKRI kita, betul nggak, bro? Kecintaan kita terhadap NKRI, sehingga kita harus menyatakan mana yang keliru, mana yang benar. Kan itu. Kita mungkin menyampaikan gini ya. Mungkin ada yang benci lihat kita, silakan, ya kan? Silakan, betul, bro. Itu hak orang untuk. Dan ini hak kita untuk menyampaikan. Nah, apalagi saya. Ya, seorang intelijen. Kenapa? 15 tahun saya di situ, itu selalu seperti itu. Kalau kita hancur, mari kita bikin hancur dengan cara begini. Dan orang lain juga begitu. Dan apa ada dilakukan? Ada. Dari mana? Ya itu suka ditelepon. Can you explain to me? Ini bukan tanya, tidak tahu, tapi konfirmasi. Betul, setuju. Apakah hasil pekerjaannya dia berhasil atau tidak? Iya, bro, setuju, bro. Dan bro seorang intelijen, ya sekian puluh tahun jadi intelijen. Aku sekian tahun jadi juru bicara. Kalau aku nggak nyampaikan ini kepada masyarakat, rasanya dosa saya, bro. Dosa saya benar. Iya. Ya, apalagi saya suka baca. Saya pokoknya begitu baca, wah ini ada yang studi kasus ini bagus nih, udah cari narasumber, saya telepon, tolong dong kita bicarakan ini. Padahal kalau kita mau tidur aja juga bisa aja, bro, kan? Cuma bisa aja. Kok nggak enak main. Tapi itu tadi kita mau tidur tapi ditelepon. Iya, bro. Can you explain to me about that? Where is your navy? Hah? Aduh. Tapi kacamata, bro. Tentang hukum kita ini, bro. Kan ini kan semua masalah hukum, bro. Itu dia. Masalah hukum, bro, kan? Mampu kan kita menegakkan ini, bro? Coba. Ya harus mampu bro, lah. Seorang intelijen juga seorang hukum saya lihat. Kacamata, bro, gimana? Kalau kita mau Indonesia ini tetap ada, ya harus mampu. Dan Pak Harto sudah kasih contoh. Supaya kepercayaan itu tetap dia pangkas. Dan ini kita harus bisa pangkas. Ini berarti bisa saya katakan begini, pemerintah harus buat Inpres juga, menurut bro gimana? Iya. Harus ya? Harus. Kalau mau serius, biar kelihatan serius, ya kalau hanya talking ya udahlah, tidur aja.
Ya. Tapi kalau mau serius, yang tidak membuat LHKPN pangkas. Pangkas semua, Pangkas. ratusan orang. Biarin aja. Oke. Pangkas. Ya. Karena sudah pasti yang tidak membuat itulah sumber masalah. Sumber masalah semua. Sudah pasti. Dari mana aku pasir? Pasti dia tidak berani menulis karena, atau kalau menulis Ya. tidak benar isinya. Kalau tidak benar berarti ada pemasukan yang tidak benar. Iya, setuju. Lah kenapa? Kita aja harus ngisi kok berani, kita yang kenapa tidak berani? Pangkas. Apa? Nanti jangan bersembunyi, aturan yang nggak ada. Betul, aturan nggak ada. Ini darurat. Ya, setuju bro. Iya kan? Kita Ini situasi darurat. shock terapi ya bro. Harus terapi. Karena Satu. sudah 38 tahun atau 48 tahun. Udah berapa? Mari sekarang kita benahi. Kita benahi di aturan perpajakan. Bagaimana? Ya. Bukan perpajakannya sudah benar. Manusianya yang ada di situ. Padahal Kita lihat. itu salah satu nawacitra presiden kita Pak Jokowi, kalau saya nggak salah itu memperbaiki aparatur negara. Ya, iya. Oh iya. Ya, Salah satu reformasi memperbaiki aparatur negara. Yang kedua, periode kedua. Kalau saya itu. Jadi dua ini dengan polisi pun ini harus kita benahi. Ya, itu sudah presiden loh. Jangan sampai ini juga kita biarin. Kalau ini ya sudah rusaklah negeri ini. Masih banyak yang kita harus benahi. Dan ini terlalu kelihatan. Kalau nggak kelihatan sih nggak apa-apa. Masa PP, PP kok dilanggar. Ya. Itu sangat terlihat. Ya jangan Jadi kita doakan. Ini kan sekarang tugas ini semua disampaikan ke KPK, bro. KPK disuruh buka semuanya. Lah KPK kalau cuma buka, dia pasti buka. Tidak ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan di lembaga kementerian masing-masing, nol juga, nggak ada gunanya. Dengan sudah dipecat, dengan sudah dicopot, apa? Ya kan cuma satu yang dicopot, padahal yang bawah, yang rusak kan yang bawah ini. Okay. Yang atas itu bisa settle gara-gara yang bawah. Ya itu yang tidak melaporkan itu gimana? Ya, babat lah. Betul, setuju. Bro. Iya kan? Jadi yang tidak melaporkan zaman bea cukai dulu coba. Ya. Ada ndak yang muncul yang kelihatan yang seperti sekarang? Kan enggak juga. Ya, tapi Pak Harto tegas. Ya, itu zaman itu kalau saya baca artikel, bro, itu hanya masalah sepele, bukan sepele. Itu masalah izin. Masalah serius, izin. Jadi ada 42 meja. Iya. Setiap izin yang harus dilewatkan. Bayangkan, bro, itu. Bro. Zaman itu, bro. Itu tidak menyangkut, belum dilihat kekayaan orang ini. Betul, hanya baru izin, bro, ya. Sekarang kan langsung, apakah hasil ini dari mana? Dilihat lagi kan baru aturannya. Iya. Kan itu. Jadi kalau Brur sebagai intelijen, apa pesan Brur kepada pemerintah kita? Karena kan Brur dulu kan memberikan usul saran juga kepada Panglima TNI dalam hal TNI. Sekarang kita kan sudah bebas sekarang. Brur sebagai pengalaman sekolah intelijen, apa sarannya pemerintah, Brur kepada pemerintah ini kita? Ini saatnya ini bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri, oke. Bersih-bersih diri. Oke. Suket teki itu harus dipotong. Potong semua, Bro. Potong lah. Harus ya. Okay. Itu harus, para suket-suket teki dipotong semua. Walaupun tidak populer, Bro ya. Oh, itu bukan apa memang Pak Harto saat itu dia mengambil berpikir populer atau tidak? Ya. Enggak juga, nyatanya dia tahun 85 dia baru lengser tahun berapa coba? Tahun 98 atau 97. Pada tahun 85 diangkat. Nah, Presiden Jokowi hari ini di ujung-ujung pengabdiannya. Kalau beliau meninggalkan tanda mata yang bagus bagi negeri ini, inilah tanda mata saya bagi negeri ini. Di ujung pengabdian, ya pangkas semua ini, tikus-tikus ini. Ya masuk, kita benahi ini, kita punya penegakan hukum ini. Ya, dan ini bro, sudah dituangkan dalam nawacita kedua kok itu bro. Dan itu nawacita kedua, sekarang saya baca kok artikelnya. Jadi inilah kesempatan bagi beliau. Mari kita benahi ini polisi, bagaimana organisasinya, bagaimana ininya. Apakah masih mau polisi ini menerima di dalam itu mantan narapidana? Jangan sampai polisi ini menjadi sangkar para mantan narapidana. Iya. Kita masih menunggu lagi hasil-hasil OJ itu. Obstruction of Justice. Bagaimana mereka? Kalau nanti mereka setelah pidana gara-gara satu masuk semua, hancurlah. Nah, sekarang ketegasan ada di tangan Presiden. 38 tahun muncul lagi. 38 tahun muncul.
di keuangan. Jadi, ya harapan kita Pak Presiden yang sudah di ujung pengabdian terhadap bangsa ini, beliau akan diingat. Harum namanya apabila beliau membenahi apa yang ada di ujung mata sekarang. Iya. Karena 8 tahun ini kan harum, bro ya. Harum. 2 tahun ini mulai agak tercoreng ya, bro ya. Nah, jangan sampai justru di injury time seperti ini, justru diingat, wah tidak mengambil langkah apapun terhadap. Sekarang kan ini damage control. Damage control, betul. Ini damage kita control. ada di dalam situasi damage control. Bagaimana kita harus karena dulu sempat melakukan damage control. Ini kita sebelum kita tutup, bro ya. Tadi saya sependapat sekali sama bro dari intelijen, rusaklah ini. Instansi yang ini. Dulu waktu zaman Sambo sempat, bro, orang kalau ada apa-apa lihat polisi, Sambo katanya. Nah, ini sekarang kalau lihat orang lihat Sambo lihat orang pajak, jangan bayar pajak, ngapain bayar pajak coba. Itu. Ini kan jadi nggak elok lah, bro. Karena begini, jangan lupa lagi juga, bangsa kita ini bangsa yang paternalistik. Apa itu, bro? Coba jelaskan, bro. Itu artinya dia melihat contoh-contoh dari atasannya. Oke. Kalau atasannya bagus, dia akan bagus. Tapi kalau atasannya nggak benar, dia pasti nggak benar. Kita ingat itu pepatah kuno yang diberikan oleh guru SD. Kalau guru kencing berdiri, maka murid pasti kencing berlari. Lari 100 meter. Nah, itu contohnya, dan itu yang diingatkan. Hati-hati, kalau guru kencing berdiri, pasti murid kencing berlari. Nah, supaya muridnya tidak kencing berlari, gurunya jadi yang baik. Jadi panutan benar. Jadi panutan dilihat. Karena orang Indonesia selalu sangat hormat kepada atasan. Itu budaya kita. Itu budaya hormati kita. Orang tua, hormati itu pemimpin kan, atasan. Hormati ibu bapamu, hormati orang tuamu, semua. Dia akan ikut. Itu adalah modal yang bagus bagi bangsa ini. Tapi kalau dia kehilangan contoh, ya dia akan berlari ke sana kemari. Ya, ibarat air, bro ya. Nah, begitu tidak lari kemana-mana semua. Dia akan ke sana kemari. Dan kalau air itu sudah lari ke sana kemari, tidak bisa dikontrol. Dia akan menghancurkan apa saja yang dia temui. Ya, setuju, bro. Seperti ini yang kita hadapi. Tapi yang terakhir, bro, negara kita ini dari kacamata intelijen, walaupun ada 2 masalah besar ini, kira-kira masih bisa bangkit untuk kepercayaan publik tentang tadi yang saya bilang, disebut Sambo, disebut sekarang jangan mau bayar pajak. Menurut bro gimana? Dari kacamata intelijen. Sepanjang tadi kapal itu bocor boleh. Tapi dia bisa tetap timbul apabila damage control itu dilakukan. Tapi kalau sudah tahu begini tidak dilakukan damage control, ya tenggelam dengan pelan-pelan. Jadi harapan masih ada, bro ya? Harapan masih harapan itu masih ada. Jangan sampai kita kehabisan harapan. Makanya kita sekarang ini kan adalah membangkitkan harapan. Membangkitkan semangat, mengingatkan semuanya. Masih ada jalan, masih banyak jalan ke Roma. Tapi ini harus dilakukan, jangan talking oleh only. Jadi NATO nanti no action, talk only terus-terusan. Itu apa? Terima kasih, bro. Ya. Kita tutup dulu, bro ya. Aku jujur, bro, aku terima kasih, bro. Ada yang isu-isu begini harus kita angkat, bro, untuk mengingatkan masyarakat. Saya terima kasih, bro. Kita akan ketemu lagi ya, bro, nanti, bro. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu dengan saya punya publikan dimanapun berada. Publikan dimanapun berada, saya bicara dengan mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategik, Admiral Sulaiman Puntu. Beberapa gambaran disebutkan. Tadi ada pesan, karena beliau pernah memberikan usul kepada Panglima TNI, usul kepada Kementerian Pertahanan, dan lain-lain sebagainya di bidangnya, bahwa pesan beliau, pengalaman beliau, harus ada pekerjaan atau tindakan yang tegas. Jangan NATO, not action, talking only. Contoh seperti Inpres 485 yang dari Presiden kita dulu Pak Soeharto, ini perlu untuk set terapi lagi, karena dia rupanya muncul lagi setelah 38 tahun muncul lagi. Ini pesan kita mungkin kepada semua yang mendengar, apapun itu yang terkait, yang juga mempunyai power, tolong. Ini sebagai bahan masukan kepada pemerintah. Kami cinta Indonesia. Harapan kami 2045 Indonesia akan lebih maju lagi. Demikian
Ya. Kak Bais Admiral, terima kasih. Jangan bosan. Yes. Ini menarik sekali, Bro. Ya, kita menarik sekali supaya masyarakat kita ini baik semuanya. Terima kasih, Bro. Sekali lagi. Sampai ketemu lagi, Bro.